Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam berbicara di depan publik, ada urutan-urutan yang perlu kita terapkan agar nantinya kita nampak tertata dalam berbicara. Yang pertama, urutan yang paling awal, yang paling atas, yang pertama, yaitu pembuka atau yang disebut dengan pengantar. Dalam urutan pembuka ini berisikan salam pembuka. Berikutnya adalah kalimat penghormatan. Setelah kalimat penghormatan berisikan ajakan syukur. Ajakan syukur di situ. Yang selanjutnya adalah pengenalan tujuan. Tujuannya apa? Pengenalan diri dan ditambahkan dengan pengenalan tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah pengantar atau pembuka, masuk ke tahap isi. Masuk ke tahap isi. Dalam tahap isi ini berisikan tentang ilustrasi atau gambaran isu. Isi ini berisikan tentang ilustrasi atau gambaran isu atau gambaran permasalahan. Jadi kira-kira masalah yang sedang dibicarakan, yang sedang disampaikan itu apa? Kita beri gambaran agar audien atau pendengar itu memiliki konsep, memiliki pemahaman yang sama searah dengan kita. Setelah kita beri gambaran, selanjutnya adalah kita definisikan. Kira-kira masalah itu apa? Masalah itu apa? Definisi masalahnya apa? Setelah kita beri pengetahuan tentang masalahnya yang kita bahas, di awal diberi gambaran dulu secara umum kira-kira kita akan membahas apa. Setelah itu masalahnya kita sampaikan. Kita sedang menghadapi masalah apa, misalkan seperti itu. Apa itu masalah? Masalahnya itu kita beri penjelasan, kita beri pengertian dengan bahasa yang merakyat, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah itu kita beri gambaran secara umum, secara konkret masalah yang sedang kita bicarakan atau kita bahas. Kita berikan ide-ide kita, pendapat-pendapat kita tentang masalah itu. Disinilah kita menyampaikan pikiran-pikiran kita tentang masalah yang sedang kita bicarakan atau yang sedang kita hadapi. Saran-saran, pendapat-pendapat, keinginan-keinginan kita, itu kita sampaikan di sini. Setelah selesai pada isi atau pengenalan isu istilahnya, kita masuk ke babak berikutnya, ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga. Ini kita menyampaikan argumen. Argumen ini berisikan tentang alasan-alasan yang disertai dengan data dan fakta yang faktual, konkret, kalau bisa sebisa mungkin tidak terbantahkan, untuk mendukung alasan-alasan kita mengapa kita memilih ide atau memiliki ide yang telah kita sampaikan tadi tentang masalah yang sedang terjadi. Sehingga pendengar atau audien akan dengan mudah menerima ide kita
tentang masalah yang sedang dihadapi. Tuh. Jadi dalam tahapan argumen ini, di dalamnya ada penyampaian alasan-alasan, penyampaian data-data yang mendukung alasan, dan disimpulkan. Ya, kita simpulkan, kita tegaskan ulang kenapa pada akhirnya kita menyampaikan ide kita di awal tadi. Selanjutnya ke tahapan yang keempat, kita tegaskan kembali. Nah, setelah kita panjang lebar menjelaskan alasan-alasan, kita tegaskan kembali, ya, kita rangkum, kita sampaikan, ya, kenapa kita akhirnya mengambil saran itu, mengambil ide itu terhadap masalah yang sedang terjadi, ya, kita kuatkan, ya, dengan bahasa yang biasanya dengan yang persuasif. Ya, maka dari itu, istilahnya menggunakan kata begitu. Ya, dengan demikian, pada akhirnya terpaksa saya, ya, tidak ada jalan lain. Nah, ini kata-kata penegasan. Ya, kata-kata penegasan. Sehingga seolah-olah kita memang harus mengambil atau mengikuti ide yang telah kita sampaikan, karena hanya ide itu yang bisa diterima untuk memberi solusi atau sebagai solusi terhadap masalah yang sedang terjadi dengan dukungan alasan-alasan dan data-data yang telah kita sampaikan pada tahapan argumen. Yaitu penguatan. Nah, setelah diberi penguatan, maka kita beri saran. Ya. Sarannya adalah apa? Sarannya ya kita mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu saran dari kita sebagai pembicara di depan. Tahapan yang kelima, tahapan yang terakhir adalah penutup. Dalam penutup, isinya hanya 3. Yang pertama adalah ucapan terima kasih, karena kita sudah didengar, sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, ucapan terima kasih. Yang kedua adalah ucapan maaf, permintaan maaf, karena sedikit banyak mungkin ada kekeliruan dalam selama menjelaskan, atau mungkin ada yang kurang berkenan, atau mungkin ada yang terkesan memaksa begitu. Nah, kita meminta maaf. Ya, ucapan terima kasih, ucapan maaf, ya. Kalimat penutup. Ya, kalimat penutup ini biasanya ya cukup sekian dari saya, ya, seperti itu. Ya, itu kalimat penutup. Yang terakhir adalah salam penutup. Ya, jadi tahapan-tahapan dalam berbicara di depan publik, yang pertama saya ulangi, yaitu pengantar atau pembuka yang isinya ada salam, ya, kalimat penghormatan, ya. Berikutnya ada ajakan syukur, ya. Yang berikutnya adalah pengenalan isu. Pengenalan isu ini ada tujuan kita berbicara di situ. Setelah itu ilustrasi atau gambaran permasalahan. Setelah itu diartikan atau dijelaskan lagi inti masalahnya apa. Jadi audien diberitahu masalahnya apa. Ya, setelah itu diberikan gambaran secara menyeluruh, secara umum. Masalah itu dikuatkan lagi, dipahamkan lagi tentang masalahnya. Ya, selanjutnya adalah kita menyampaikan ide-ide kita, pendapat-pendapat kita. Setelah kita menyampaikan pendapat kita tentang masalah itu, maka kita sampaikan alasan-alasan tentang pendapat yang telah kita sampaikan tadi. Nah, alasannya apa, kenapa kita berpendapat seperti itu, disertai dengan data dan fakta yang akurat. Nah, setelah itu kita tegaskan kembali, ya, kita beri tegaskan, dirangkum, ditegaskan lagi kenapa kita berpendapat seperti itu, dan seolah-olah hanya pendapat kita yang bisa diambil, kita yakinkan gitu. Kita gunakan kalimat persuasif seperti itu, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih, ya, kalimat penutup, ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan salam penutup. Inilah
struktur dari ceramah atau tahapan dalam berceramah atau berbicara di depan umum.